Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Pemikiran Soekarno akan Pancasila tidaklah muncul secara tiba-tiba. Pancasila hadir sebagai proses perenungan dari Bung Karno selama 4 tahun diasingkan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada 14 Januari 1934, Bung Karno bersama sang istri Inggit Garnasih serta ibu mertua Ibu Amsi dan anak angkatnya Ratna Juami tiba di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende. Kehidupan Soekarno dan keluarga di Ende serba sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik kota besar. Dibuangnya Soekarno ke daerah terpencil dengan penduduk berpendidikan rendah memang sengaja dilakukan Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dengan para loyalisnya. Dikutip dari buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara, Soekarno jadi lebih banyak berpikir dari sebelumnya, mulai mempelajari lebih jauh soal agama Islam hingga soal pluralisme dengan bergaul bersama pastor-pastor di Ende. Tak banyak yang bisa dilakukan Bung Karno di tempat pengasingan yang begitu jauh dari ibu kota itu. Sehari-hari Soekarno memilih berkebun dan membaca. Untuk membunuh kebosanan dengan aktivitas yang monoton itu, jiwa seni Bung Karno kembali tumbuh. Dia mulai melukis hingga menulis naskah drama. Kegiatan lain berkirim surat dengan tokoh Islam di Bandung, T.A. Hasan, dan berdiskusi cukup sering dengan Pastor Pater Huiting. Dari sinilah Soekarno menjadi lebih religius dan memaknai keberagaman secara lebih dalam. Sebuah tempat favoritnya untuk berkontemplasi di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Pohon sukun itu berjarak 700 meter dari kediamannya. Biasanya Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam. Di tempat itulah Soekarno mengaku buah pemikiran Pancasila tercetus. Ia memiliki ceritanya sendiri soal ini. Kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari. Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan megah putih yang menggelembung. Di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan.
satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.